Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPA 1 kelompok 2 Ganjil yang beranggotakan saya Adinda Ulfa, saya Riniati, saya Devi Saulia, saya Farhan Nurdin, saya Bima Prasetyo. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Julianto yang bermateri tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang pertama yaitu penyelenggara pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah digunakan asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah kegiatan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dan juga digunakan asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintah pusat kepada badan-badan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada 3 fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Fungsi yang pertama yaitu fungsi layanan. Fungsi layanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif atau membeda-bedakan golongan dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Mengapa begitu? Karena semua manusia memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu fungsi peraturan atau regulasi. Fungsi yang berfungsi untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara, menyediakan infrastruktur ekonomi seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, dan paten dan sebagainya. Selanjutnya berfungsi untuk menyediakan barang dan jasa kolektif, membatasi konflik dalam masyarakat, menjaga potensi, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa, menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga yaitu fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar menghadapi sikap persoalan hidup. Ada beberapa urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi urusan pemerintahan pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi moneter, dan fiskal nasional, agama, serta norma. Selain kewenangan tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain yaitu sebagai berikut. Pertama, perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Kedua, dana perimbangan keuangan. Tiga, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Keempat, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kelima, penggunaan sumber daya alam dan sumber daya strategis. Dan keenam, konservasi dan standarisasi nasional. Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan atau otonomi daerah yaitu sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, memperhatikan pemerataan dan keadilan. Ketiga, menciptakan demokratisasi. Keempat, menghormati dan serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. Kelima, memperhatikan potensi dan keragaman bangsa baik tingkat lokal maupun nasional. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan tersebut yaitu 1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. 2. Menjamin kualitas dan efisiensi pelayanan umum. 3. Menjamin penggunaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan beresiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. 4. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik tingkat lokal maupun nasional. 5. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya. Keenam, memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.